Pemirsa, kasus kebakaran rumah wartawan Tribrata TV di Karo, Sumatera Utara masih menyimpan misteri terkait penyebab kebakaran. Diketahui insiden kebakaran terjadi usai korban memberitakan kasus perjudian online. Polisi hingga kini masih terus mengusut kasusnya untuk menemukan penyebab pasti dari kebakaran. Akhir Juni 2024, sebuah insiden kebakaran yang menewaskan satu keluarga di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengejutkan publik. Pasalnya, salah satu korban, Riko Sempurna Pasaribu, merupakan seorang jurnalis yang tengah gencar memberitakan kasus perjudian di Kabupaten Karo. Tak ayal muncul berbagai spekulasi bahwa peristiwa kebakaran terkait erat dengan sepak terjang korban Sempurna Pasaribu sebagai jurnalis Tribrata TV. Ditemui tim sergap investigasi, pemimpin redaksi Tribrata TV Eldrin Ardiansyah Nasution mengaku kaget saat pertama kali mengetahui rekan kerjanya tewas dalam kebakaran. Saat itu, rekan-rekan korban lainnya langsung mengaitkan peristiwa tersebut dengan pemberitaan yang tengah dikerjakan oleh korban. Diketahui beberapa pekan sebelum insiden kebakaran, korban tengah intens meliput tentang sejumlah kasus krusial, seperti perjudian hingga penebangan liar. Korban juga sempat mengirimkan beberapa artikel terkait perjudian kepada pihak redaksi Tribrata TV. Ya, jadi dalam 2 pekan terakhir itu dia menulis soal judi. Itu di sana berawal dari ada sebuah lokasi perjudian. Dia bercerita banyak sama saya bahwa dia punya data, punya informasi soal perjudian itu. Dan saya sebelum dia menurunkan itu saya bertanya bagaimana situasi dan bagaimana keadaan di sana. Dia bilang nggak apa-apa bang, saya tahu situasi di sini, saya sudah lama tinggal di sini, saya paham dengan ini keadaannya bang. Jadi abang tenang aja, beritanya ini abang tayangkan aja. Kini rekan-rekan korban di Tribrata TV masih menunggu hasil penyidikan oleh kepolisian. Pihaknya berharap kasus ini mendapat perhatian dari berbagai pihak agar dapat terungkap secara transparan. Pihak Tribrata TV juga mengimbau agar semua pihak tidak terlalu cepat menyimpulkan insiden ini sebagai kasus kebakaran biasa. Sebab menurutnya banyak kejanggalan dalam peristiwa ini. Ya tentu saja menurut kami terlalu terburu-buru atau terlalu cepat kalau mengambil kesimpulan seperti itu. Misalnya kita juga harus melihat hasil otopsi, belum keluar hasil otopsi. Karena kemungkinannya melihat rumah yang terbakar itu yang tidak terlalu besar dengan kondisi yang bukan permanen. Artinya kalau terjadi kebakaran atau terjadi sesuatu pasti logika umum itu mereka bisa cepat keluar karena sisi kiri dan sisi depan itu jalan, tidak ada lagi bukan bangunan dan lain-lain, sehingga logika kami ketika ada sesuatu, ada asap atau apa, itu bisa nggak terlalu lama mereka keluar. Tapi ketika melihat bahwa posisi mayat itu berempat di kamar, di atas tempat tidur, ya dugaan kami sangat cepat apinya, begitu, sangat cepat. Kalau terbakar tentu punya proses untuk membesar, tentu punya proses. Nah selama proses itu saya pikir ada kesempatan untuk korban, untuk keluarga, untuk bisa menyelamatkan diri. Sementara anak korban, Evar Pasaribu, menyebut sang ayah selama ini memang jarang pulang ke rumah dan tidak pernah bercerita tentang permasalahannya. Meski demikian, sosok sang ayah diakuinya sangat perhatian kepada keluarganya. Pihak keluarga berharap polisi segera menemukan penyebab kematian sang ayah dan keluarganya. Bapak polisi yang pihak berwajib mengusut tuntas kasus ini, mau apapun kasus ini, entah apapun nanti yang mudah-mudahan itu diusut tuntas sampai dapat titik terangnya.
Sementara Lurah Padangmas, Kabanjahe, Aldian Purba mengungkapkan bagaimana insiden tersebut berlangsung cepat. Saat mendapat info adanya kebakaran, dirinya langsung sigap menuju ke lokasi. Saat itu dirinya melihat api sudah cukup besar dan sudah tidak terdengar suara apapun dari korban yang berada di dalam. Pada saat kami sampai di lokasi sudah tidak terdengar suara lagi karena begitu nozzle dari pemadam kebakaran ditembakkan ke area kebakaran karena itu bangunan kayu, akibat derasnya tembakan air dari pemadam itu bangunan langsung runtuh semua dan api langsung padam. Jadi disayangkan korban tidak bisa kita selamatkan. Sementara pasca kebakaran, tim Lab 4 Polda Sumut dan tim Inafis Polres Tanah Karo melakukan olah kejadian perkara dibantu tim dari Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Polisi juga telah memeriksa 16 orang saksi guna menggali informasi dan fakta sebelum dan sesudah peristiwa itu terjadi. Petugas tim Inafis dan Lab 4 juga melakukan pengecekan dan pemeriksaan beberapa orang saksi, serta pengambilan sampel dari sisa kebakaran yang terjadi untuk memastikan apa penyebab dari kebakaran tersebut. Bekerja tentu berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Tidak berdasarkan opini ataupun asumsi, tetapi semua ingin kita buktikan secara ilmiah. Kematian wartawan Tribrata TV beserta 4 anggota keluarganya dalam kebakaran masih terus diselidiki. Terkait adanya dugaan hubungan kasus dengan pemberitaan korban, pihak Dewan Pers mendesak pembentukan tim investigasi. Ya, dugaan adanya keterkaitan kasus kebakaran rumah wartawan Tribrata TV dengan pemberitaan korban tentang kasus perjudian terus diselidiki. Dewan Pers pun membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus ini. Kasus kebakaran rumah wartawan Tribrata TV di Kabupaten Karo, Sumatera Utara hingga kini masih menjadi misteri. Sementara berdasarkan temuan Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ Sumatera Utara yang terdiri dari sejumlah organisasi kewartawanan menemukan adanya keterkaitan antara insiden kebakaran dengan pemberitaan korban tentang kasus perjudian. Kebakaran yang menimpa rumah wartawan di Karo, Bang Pasar Ibu, ada sejumlah fakta dan kejanggalan yang kami temukan di lapangan. Yang pertama itu, sebelum kebakaran itu terjadi, Bang Pasar Ibu ini itu memberitakan soal perjudian. Itu yang pertama. Kemudian dalam pemberitaan perjudian itu, dia menduga perjudian itu melibatkan oknum aparat militer. Jadi perjudian itu diduga dikelola oleh aparat militer. Itu ya fakta yang pertama kami temukan. Kemudian setelah itu Bang Pasar Ibu ini sempat menghilang, sempat mengamankan diri karena merasa terancam. Dia menduga ancamannya itu berasal dari pemberitaan yang dia buat. Menanggapi adanya dugaan keterkaitan insiden kebakaran dengan pemberitaan yang dibuat oleh korban, Dewan Pers meminta kepolisian untuk serius dan transparan dalam menangani kasus ini. Sebab hal ini akan berdampak kepada atmosfer kebebasan pers di Indonesia. Jika ini terjadi kekerasan terhadap jurnalis, jika ini terjadi apalagi menyebabkan meninggal atau kematian, itu bisa menurunkan indeks demokrasi, indeks kemerdekaan pers yang diakui oleh dunia. Artinya ini berbahaya, itu kan. Jadi ini adalah sangat serius dan kami meminta memang ditangani dengan serius. Sementara Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI menjelaskan isi berita yang ditulis oleh korban Riko Sempurna Pasar Ibu tentang kasus perjudian menyeret nama oknum di salah satu instansi. Beritanya itu tentang masih marak perjudian yang itu ada lapak judi di depan markas Yonif 125 Simbisa Angkatan Darat, yang lapak judi ini dikelola oleh oknum
anggota TNI ya, anggota TNI berinisial HB. Nah, terkait berita itu dan berita tersebut itu juga diposting oleh si Riko Sampurna Pasaribu ini di akun pribadi Facebooknya. Nah, kami menduga kuat ini terkait beritanya dia mengalami pembakaran rumah itu. Kasus yang menewaskan wartawan Tribrata TV beserta keluarganya harus dibuka seterang mungkin. Jika benar adanya keterkaitan dengan pemberitaan korban tentang perjudian, penegak hukum harus segera bertindak transparan sesuai aturan yang berlaku. Dari Medan dan Karo, Sumatera Utara, Aminur Rashid dan Eka Hertiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menangkap 2 pelaku pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo yang menewaskan keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu. Polisi masih terus mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Polisi mengungkap kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Polisi telah menangkap 2 pelaku pembakaran rumah yang berperan sebagai eksekutor. Kedua pelaku adalah Y dan R. Karena melawan dalam penangkapan, pelaku Y dihadiahi timah panas. Kapolda Sumatera Utara Komisaris Jenderal Polisi Agung Setia mengungkapkan peristiwa kebakaran menewaskan Sempurna Pasaribu, istri, anak dan cucunya murni sengaja dilakukan. Polisi menyita barang bukti, botol bekas minyak Pertalite dan solar tidak jauh dari rumah korban. Sedangkan motif para pelaku membakar rumah korban masih diselidiki polisi. R dan saudara Y yang ada di belakang. Saudara Y bertindak selaku eksekutor. Mereka sebagaimana CCTV menangkap pergerakan mereka di lokasi, mereka datang untuk mensurvei dulu, memastikan dulu, dan kemudian mengeksekusi dengan membakar atau menyemprotkan dulu 2 botol ini ke rumah korban. Kedua pelaku membakar rumah keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu pada bulan Juni lalu. Sempurna Pasaribu, istri, anak dan cucunya tewas terjebak di dalam rumah yang terkepung api. Pembakaran rumah sengaja dilakukan pelaku diduga terkait korban yang gencar memberitakan kasus judi online dan narkoba di Kabupaten Karo. Dari Karo, Sumatera Utara, Eka Hertiansyah melaporkan. Pemirsa, selebgram cantik, caleg gagal DPRD Tangerang terjerat narkoba. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi saat Sergap Investigasi kembali.